Nomor 2. Oke, nomor 2 apa tuh? Gerindra, Gerindra. Oke, betul. Gerindra. Kok bisa tahu ini Gerindra. Gerindra? Kinar. Saya cuma hafal itu ya doang. Apa karena kepala burung itu, kepala Oh, oh. banteng itu gitu Pak. Oke ya, jadi apal karena simbol partainya ya. Oke, bagus. Ini partainya Bapak Prabowo waktu itu ya, yang mendirikan juga beliau. Sekarang jadi Menteri Pertahanan kita. Oke, urut nih. Kemarin yang paling banyak kan PDIP, nomor 2 Gerindra nih. Yuk, berikutnya ada lagi yang tahu? 11. Nikah 5, lagi. Pak. Nomor berapa? 12. PAN. 12. 12 apa Partai tuh? Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional. Oke, disingkat PAN. Benar. Sering lihat berita nih kayaknya nih. Yang lain yuk. Saya Pak. Siapa? 5, Pak, 5. Ntar dulu, ada suara cewek tadi. Siapa tadi? Saya Pak, tadi siapa tadi? Pantar Saya lihat. Pak, Edwin Pak. Catherine mana mukamu? Tadi ada mukamu kok jadi hilang sekarang. Mana Catherine? Catherine? Duh, hilang lagi Catherine. Oh, udah yuk. Nomor berapa, Cat? Nomor 5 Pak. Nomor 5. Apa itu nomor 5? Partai Nasdem Pak. Nasdem. Kepanjangannya apa, Cat? Nasional Demokrat bukan sih Pak? Nasional Lupa saya. Demokrat ya. Mungkin ini karena kamu sering nonton apa nih? Ini paling sering iklannya muncul di stasiun TV apa nih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Ini kalau kalian nyetel Metro TV ini ya, sering banget muncul iklannya di Metro TV ya, karena Metro TV itu salah satu pemiliknya adalah Bapak Surya Paloh. Nah, ketuanya itu ketua Nasdem itu Pak Surya Paloh, makanya di stasiunnya dia banyak banget iklan Nasdem. Oke, betul. Dua lagi deh, dua lagi. 9, Pak. Siapa nih? 14 udah belum, Pak? 14. Caca, oke, Partai Caca. Perindo. Caca. Partai Perindo. Nomor 9. Sabar. Nomor 9, Ca. Partai Perindo, Pak. Perindo, apa tuh Perindo? Perindo. Aku nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu kepanjangannya. Kamu pernah lihat di mana? Di iklan. Di iklan ya. Kalau yang ini sama kayak tadi. Kalau Nasdem tadi Metro TV ini kalian yang lihat RCTI, terutama pas deket-deket pemilu, pasti sering banget lihat iklan Perindo. Karena Perindo ini didirikan oleh Haritanu Sudibyo itu yang punya RCTI, bahkan bukan RCTI ya, MNC Group bahkan. Kalian mungkin lihat di Global, lihat di MNC. Oke, gitu ya. Jadi ini satu lagi berarti, terakhir yuk. Saya Pak. Siapa? Ambil aja terus. Flo, yuk Flo. Nomor berapa Flo? 11 Pak. 11 apa tuh? Ada tulisannya ya. Apa tuh kepanjangannya, tahu nggak? Partai Solidaritas Indonesia. Solidaritas Indonesia, oke benar. Kamu pernah lihat di mana, Flo? Google Pak. Di Google, oke. Betul ya. Jadi ini kemarin sempat membuat heboh PSI, ya. Kenapa? Karena salah satu anggota partainya, atau sekarang sedang menjabat ketua kali ya, Giring, tahu Giring? Nggak tahu ya. Giring Ganesa, dia mantan vokalisnya grup band Niji, tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden untuk 2024. Ya, jadi itu cukup membuat gempar dunia politik karena dia anak band. Oke, nanti kita akan lihat komplitnya. Ya, kita akan bahas saluran mobilitas sosial. Jadi diharapkan setelah belajar ini kalian bisa ngerti tentang mobilitas sosial, kemudian kalian bisa menyajikan laporan, tadi contohnya ya, pendidikan itu sangat penting buat mobilitas sosial, kemudian nanti bisa menyampaikan pendapat entah dengan lisan ataupun tulisan. Oke, mobilitas sosial ini ada hubungannya dengan status sosial, ya, kedudukan seseorang dalam masyarakat. Misalkan ada seseorang di situ yang di masyarakat itu sudah dapat status secara turunan atau karena usahanya. Nah, ini cara mobilitas ada dua. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Yang umum
Nih kalau kalian lihat di layar kalian, itu ada yang pertama yang dia dapatnya emang dari lahir udah dapat status itu. Contohnya adalah keturunan raja. Kalau kalian jadi anak raja, dalam artian sebenarnya ya, bukannya orang yang dianggap kaya atau kalau zaman sekarang yang punya mobil mewah tuh kan ada yang nyebut, wah raja nih, sultan nih. Bukan yang seperti itu. Tapi ini yang betul-betul keturunan raja, keturunan ratu, itu secara otomatis saat dia lahir dia dapat status sosial dari orang tuanya. Atau keturunan bangsawan. Terus kemudian ada juga yang ini didapat dengan prestasi. Jadi statusnya dapat karena sesuatu yang diraih oleh usaha orang itu. Misalkan ada yang orang tuanya, mungkin orang tua kalian yang di belakang namanya saat diberikan undangan, ya, itu orang tua kalian ditambahkan namanya di belakang SPD, SS, apalagi? Atau kalau di depan dokter. Nah, seperti itu adalah gelar pendidikan. Nah, itu nggak sembarangan orang, nggak bisa tiba-tiba misalkan Maria baru sekolah SMP, kemudian di namanya dia ditambahin Maria Angeli SS. Nggak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Karena SS itu disematkan di belakang nama seseorang saat dia sudah menempuh pendidikan, ya, menempuh belajar 4 tahun sarjana, seperti itu. Atau kemudian yang berhubungan dengan pekerjaan, jadi bisa dipanggil atau dia mendapatkan status sosial kayak Pak Antar nih. Saat Pak Antar nggak jadi guru ya kalian nggak bakalan manggil Pak Antar Pak Guru, misalkan seperti itu. Atau kalian manggil dokter tadi contohnya di depan, kalian nggak bakalan manggil dokter kepada Pak Antar karena Pak Antar bukan dokter. Jadi bisa berhubungan dengan dapat dari lahir atau dari usaha orang tersebut. Itu yang umum. Ini bukunya masih buku lama ya, jadi kalian tidak usah dilihat nih yang halaman 94. Saluran mobilitas sosial yang kita pakai ini berdasarkan buku yang kurikulum nasional ya. Ini ada pendidikan, politik, ekonomi, dan profesi. Ya, contohnya yang saluran mobilitas sosial, yang politik, tadi kita udah lihat di depan, orang biasa kemudian menjadi pejabat, itu melalui organisasi politik. Nanti kita akan lihat contohnya satu-satu. Jadi yang kita pakai hanya 4 ini, pendidikan, politik, ekonomi, dan profesi. Oke. Kris, kelihatan nggak gambar di layarmu ini? Gambar apa nih? Kira-kira, nggak jelas ya? Nyari Yang ini deh, yang kerja, ini deh. Pak. Apa nih? Gambar apa nih? Lowongan kerja. Lowongan kerja. Lowongan pekerjaan. Biasanya ini kita temukan di mana nih? Ini biasanya sih di jalan-jalan gitu, Pak. Di jalan? Maksudnya gimana? Di pinggir jalan atau di mana? Iya, Pak. Biasanya kalau misalkan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, Pak. Oh, di pinggir jalan, oke. Yang lain? Pernah melihat seperti ini? Di mana selain Iya, dari yang Pak Antar kasih? Di koran. Jonina, oke. Koran. Di koran. Jonina di rumah masih langganan koran atau masih beli koran nggak? Enggak, lihat Oh, dari enggak. HP. Oh, lihat dari HP ya, oke. Ini biasa ditemukan ya, betul ya tadi ya, di koran. Sekarang udah jarang sih ada yang langganan koran, masih ada nggak? Di kelas 8B yang orang tuanya langganan koran masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada, beneran nggak ada sama sekali? Oh, oke. Ini biasanya ditemukan di koran, biasanya ada satu halaman khusus ya. Ntar kalau udah masuk kalian lihat di perpustakaan tuh, ada halaman khusus yang di situ isinya lowongan kerja. Nah ini perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang pengen mencari tenaga kerja, itu mereka bayar ke korannya, misalkan di Kompas. Berarti si, mana ya, kita contoh misalkan nih, ILP menghubungi Kompas, kemudian dia bayar Kompas nih, saya mau nampilin iklan lowongan kerja nih, untuk saya butuh guru bahasa Inggris, saya butuh prinsipal dan sebagainya.
Dia dibayar, nanti iklannya akan ditayangkan seberapa lama, kemudian tayangkanlah di Kompas. Tujuannya apa? ILP ini menaruh iklan di Kompas. Apa tujuannya? Siapa ya? Biar orang membaca, Pak. Biar orang baca. Oke, kalau udah baca terus orang biar ngapain? Daftar ke Daftar. lowongan pekerjaan. Daftar ke lowongan pekerjaan itu. Dari yang kalian lihat di layar kalian, coba Pak Antar tanya satu-satu ya. Mana yang kira-kira kalau misalkan lowongannya tersedianya cuma ini, kalian pilih yang mana? Oke, coba dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Itu ada beberapa tuh deh. Yang paling kiri itu ada staff import. Kemudian ini nggak terlalu kelihatan, nggak usah ya. Yang kedua dari sebelah kiri, kita lihat yang atas dulu. Kemudian ada dokter, spesialis, bidan, bedah umum, anestesi, radiologi. Kemudian sebelah kanannya lagi ada talented achiever for research, STAR. Wah itu. Kemudian ke bawah ada BPK penabur, guru. Wah ini pasti nggak mau semua kalian. Kemudian ILP ada guru bahasa Inggris, guru koordinator, kemudian petugas akademik, oke. Kemudian ada PT Datavis itu ada HRD, marketing, properti, ada branch manager di bawahnya, kemudian ada staff engineer, kemudian ada apa nih? Restoran, oke. Kalau Pak Antar tanya siapa ya? Aurelia. Ini ternyata lowongannya kamu pengen jadi apa Aurelia di cita-cita yang kamu tulis kemarin? Coba di unmute. Jadi penyanyi. Penyanyi. Nah ini ternyata dunia nyata itu tidak seindah keinginan kita. Ternyata nggak ada lowongan penyanyi di sini. Padahal kamu butuh pekerjaan. Kamu butuh uang untuk hidup. Terpaksa harus ngelamar kerja nih. Nih dari yang ada di sini, mana yang bakalan kamu lamar, Aurelia? Jadi guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris. Yang mana? ILP berarti ya? Kenapa? Karena dulu juga sempat mau jadi guru bahasa Inggris. Oke, tapi kemudian beralih jadi penyanyi ya, karena enakan nyanyi daripada jadi guru ya. Oke, berarti syaratnya di situ apa tuh? Aurelia kelihatan nggak itu? Enggak. Nggak kelihatan ya? Pantar bacain deh, karena kecil tuh tulisannya. Minimal D3, jadi harus D3 dulu. Oke, itu Aurelia. Terpaksa, karena lowongannya cuma ada ini, dia pilih bahasa Inggris. Kalau Farel, coba Farel. Ini lowongannya ternyata cuma ada ini nih. Kamu cita-citanya apa sebenarnya yang kamu tulis? Pengusaha. Pengusaha, oke. Nggak ada lowongan pengusaha. Ya paling ada mirip-mirip yang perusahaan tadi itu. Kamu pilih yang mana nih, Farel nih? Yang restoran. Restoran, oke. PT Cita Rasa Asia itu ya, jadi supervisor tuh. Kelihatan nggak itu, Farel tulisannya? Nggak kelihatan juga? Nggak ya, minimal D3, berpengalaman 1 tahun. Nah, itu kamu harus sekolah D3. Atau kamu nggak apa-apa nih SMP atau SMK, tapi jadi kasir. Tuh, bisa ya. Oke. Satu lagi deh. Siapa ya? Matthew. Terpaksa, Matt. Cita-citamu sebenarnya apa, Matt? Pengusaha, Pak. Nah, di sini nggak ada juga nih, Matt. Gimana, Matt? Aduh. Kayaknya sama kayak Farel tadi dah, Pak. Yang Cita Rasa Asia ya? Iya. Oke. Kenapa, Matt? Apanya, Pak? Kenapa milih Cita Rasa Asia? Karena sesuai skill saya, Pak. Saya yakin aja gitu. Oke. Dengan Seneng kamu ya? Seneng ya? Oke, itu ya. Ada nggak yang misalkan gini, lebih memilih gini, ya udahlah saya nggak kerja dulu, ini lowongannya nggak sesuai sama saya nih, saya nganggur dulu aja. Ada yang kayak gitu nggak?
Ada yang gitu nggak? Menurut kalian boleh nggak bersikap seperti itu? Wah, ini lowongannya nggak ada nih, saya yang cocok nih, udahlah saya nganggur dulu aja deh. Menurut kalian kalau ada orang yang bersikap seperti itu tuh gimana tuh? Keisha deh, Pak Antar tanya. Nggak, Kei. Ya, Pak. Ya, kalau ada orang yang kayak gitu, misalkan lowongannya nggak sesuai sama ini nih keinginan saya nih, udah saya nganggur aja gitu. Kamu bakalan bilang gimana sama orang itu? Tetap kerja, Pak. Tetap kerja. Emang kenapa? Hmm. Nggak mau kan nggak sesuai. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Daripada apa? Daripada jadi pengangguran. Karena kalau jadi pengangguran itu apa? Nggak punya apa? Nggak punya duit, Pak. Nggak punya uang. Oke, betul ya. Jadi kalau misalkan kebetulan lowongan kalian itu belum ada, misalkan suatu saat kalian cita-citanya seperti yang kalian tulis, tapi kebetulan kesempatannya belum ada, nggak boleh nganggur. Ya, nanti kalau nganggur kalian makannya dari mana? Ya bisa minta dari orang tua, tapi apakah akan selamanya seperti itu? Enggak. Jadi yang ada kesempatannya apa, udah jalani dulu. Siapa tahu nanti sambil jalan ketemu lowongan kalian. Oke. Itu ya, yang pertama salurannya adalah pendidikan ya tadi ya. Jadi dengan pendidikan kalian ini akan punya banyak kesempatan untuk bekerja. Nah, ini kalau kalian lihat kan semuanya D3. Ada nggak yang SMP syaratnya? Pak Antar lihat sih kayaknya nggak ada ini ya. Paling rendah pendidikannya SMK. Nah, ini kalau kalian memutuskan untuk udahan sekolahnya, udah SMP aja udah capek saya belajar terus, nggak ada lowongan meskipun kalian pengen, kalian nggak bisa daftar ya karena kalian nggak punya ijazah D3, kalian nggak punya ijazah SMK gitu. Jadi saluran pendidikan ini adalah saluran mobilitas sosial yang paling umum yang ada di masyarakat. Oke, berikutnya. Ini tadi jawabannya ya. Politik itu juga yang paling banyak yang ditempuh ya. Antar agak cepat aja biar nggak terlalu lama nih, kita udah kelamaan bahas partainya tadi ya. Politik adalah saluran berikutnya yang paling banyak ditempuh untuk mobilitas sosial. Ini beberapa artis, mungkin kalian nggak terlalu familiar sih ya. Ada yang kenal nggak satu nama di layar kalian? Ini kebanyakan artis nih, tapi mereka kemudian mobilitas sosial, mereka jadi anggota DPR atau anggota DPRD. Nggak ada satupun yang kalian kenal. Kenal muka doang sih. Kenal muka tapi nggak tahu nama ya. Itu Iya, yang Pak. paling kiri atas itu Neil Maizar, pelatih bola. Kemudian yang tengah atas itu anaknya Roma Irama, Ridho Roma. Kemudian sebelah kanannya yang PDI itu Rieke Diah Pitaloka, itu yang main Bajai Bajuri, yang jadi istri, yang jadi oneng tuh, ya dia di situ lemot, tapi ternyata dia adalah seorang yang pinter, ya. Terus Nurul Arifin ini yang Golkar, bintang film, Irwansyah, bintang film yang di tengah, Farhad Abbas, Pak Antar apa semua ya. Kalian nggak ada yang tahu satupun? Nggak pernah ya, oke. Jadi ini bintang film di era orang tua kalian, ya. Ya nggak apa-apa kalau kalian nggak tahu ya. Oke, ini nama-namanya, jadi banyak sekali artis-artis yang di situ melakukan mobilitas sosial dari artis menjadi anggota dewan melalui saluran politik. Ada banyak sekali. Kemudian secara ekonomi, ya saluran mobilitas yang berikutnya ya orang saat berusaha di situ mereka dapat banyak uang, mereka melakukan mobilitas melalui saluran ekonomi. Berikutnya melalui profesi, kayak Pak Antar nih misalkan ada jenjang-jenjangnya, di gambar kalian lihat ada Pak Jokowi sedang memakai seragam PGRI, PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini juga banyak terjadi mobilitas sosial di profesi-profesi. Orang tua kalian pertama kerja misalkan jadi staf, setelah 10 tahun nanti akan menjadi pengawas, 10 tahun lagi menjadi manajer,
nanti lama-lama jadi pemilik perusahaan. Nah, itu contohnya saluran mobilitas sosial. Oke. Itu contohnya ini pada demo lewat saluran mobilitas sosial ya. Ini sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi saluran mobilitas sosial sekali lagi tadi di slide awal ya ada berapa tadi? Mana tadi? Nah, ada 4 ya, pendidikan, politik, ekonomi, dan profesi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Enggak? Jelas enggak? Sebelum Pak Antar tutup ya, masih 5 menit, Pak Antar mau tanya. Kalau seandainya, nih Pak Antar bilang seandainya, karena Pak Antar juga nggak tahu nih, seandainya sekolahnya sudah boleh masuk, kalian dibolehin nggak sama orang tua kalian? Dibolehin sekolah maksudnya, Pak. Iya, seandainya. Ada pengumuman, sekolah masuk nih, dengan protokol, dengan shift-shiftan, 10 orang, 10 orang. Kalau di kelas 8B kebanyakan boleh apa enggak sama orang tuanya? Pernah nggak ngobrol-ngobrol seperti itu? Iya, Pak. Iya lah, Pak. Masa nggak sekolah? Kayaknya sih boleh. Kayaknya. Boleh, Pak. Iya kan? Boleh, Kak. Boleh. Ini sih boleh, Pak. Kayaknya ya, Pak. Nggak takut dengan resiko, wah nanti kalian bakalan kemana-mana, kemudian takutnya main sama temen, kayak gitu-gitu? Ada kekhawatiran kayak gitu nggak? Ya jaga jarak aja sih Pak. Jaga jarak. Ya, Jadi kalian siap nih, misalkan masuk sekolah, kalian ngebayangin kalian datang, nanti langsung digiring ke kelas, dengan kelas yang berjarak, nggak boleh bersentuhan dengan temannya, langsung pelajaran, nggak boleh ke toilet, kemudian nggak ada istirahat, dengan jam yang cuma sebentar, paling 2 jam, 3 jam pelajaran, nggak ada istirahat, nggak ke kantin, setelah selesai belajar, kalian langsung pulang, digiring lagi, langsung dijemput, seperti itu, nggak boleh main-main. Siap Kalau dengan gitu kayak gitu? mendingan di rumah aja, Pak. Mendingan di rumah kalau Maria. Iya Kalau yang sih. lain gimana kalau yang lain? Ke sekolah, Nggak ada Pak. istirahat Karena nggak apa-apa, Pak. ya. Cuman kalau toilet itu, Pak. Toilet. Intinya. Iya, Pak Antar yakin. Pagi-pagi sekolah tiba-tiba sakit perut gitu. Ya, Pak Antar yakin kalaupun kita udah boleh masuk tuh pasti kalian begitu datang tuh nggak boleh kemana-mana. Ah. Oh. Ya. Ajar. Sorry ya. Oke. Pokoknya kita tunggu aja ya. Pak Antar cuma sharing aja ke kalian ya. Keadaannya untuk normal seperti sedia kala itu kayaknya butuh waktu yang sangat lama. Pak Antar sih pengen segera bertemu dengan kalian. Kalian juga beberapa mungkin ada yang kangen sama temen ya. Kalian kangen sama pelajaran nggak? Kangen sama temennya pasti. Tapi untuk berinteraksi seperti dulu tuh sepertinya akan butuh waktu yang lama. Jadi ya kita berdoa aja ya. Kayaknya gambarannya seperti yang Pak Antar sampaikan itu tadi. Kalaupun kita bisa masuk shift-shiftan, kalian nggak boleh bersentuhan, datang, belajar, pulang, udah gitu. Tidak ada interaksi. Tapi itu pun juga kalau kalian diizinkan sama orang tua kalian. Tapi ya, Pak Antar belum bisa menyampaikan kapan. Oke, hari ini sampai di situ dulu. Masih ada waktu 10 menit. Kita sambung di WhatsApp bersama dengan teman-teman yang nggak bisa gabung di Zoom ini. Oke, thank you semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi. Iya, Pak. Pagi, Pagi, Pak.